Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang doa walimah bagian ke-8. Mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tidak sempat ikut seri ke-1 sampai ke-7, ada yang terlewat. Saya sudah susun bukunya, sebetulnya semuanya 208 halaman. Jadi 208 halaman sudah jadi buku. Bagi yang membutuhkan boleh pesan lewat ya panitia masjid ya, IKM masjid. Nanti saya akan sediakan karena sekarang kan percetakan bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu penerbit harus ada minimal, kalau sekarang bisa berapa biji pun. Di bagian tidak kebagian atau ada yang lewat, itu sudah terbit bukunya 208 halaman bab ini. Begitu pula judul-judul yang lain yang sudah dibahas di Darus Sa'adah itu sudah terbit ya. Baik, bagian ke-8 sekarang ini adalah hadisnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kita sambungan makalah 7 sekarang bagian 8, yaitu kalimat wa jama'a dan mengumpulkan. Jadi ketika kita berdoa bagi yang walimah sudah bicara tentang kumpul wa jama'a. Dan semoga Allah mengumpulkan, menyatukan atau menjadikan satu kesatuan antara suami dan istri yang sudah diakadkan. Itu didoakan semoga Allah menyatukan, jangan berpisah-pisahan. Tentu saja bukan berarti berpisah fisik ya, tapi itu penyatuannya rohani. Atau kalau jasmani kan boleh saja berpisah suami istri. Kalau yang dinasnya beda kan, ada suami yang pergi Senin pulang Jumat, PPSJ, pergi Senin pulang Jumat PSJ. Jadi hanya Jumat malam Sabtu, malam Ahad saja ya ada di rumah. Fisiknya kan berpisah, tetapi hatinya tetap menyatu. Itu yang kita doakan, wa jama'a bainakuma. Ini merupakan didikan agar setiap mempelai menyadari bahwa pernikahan itu menyatukan yang berdua, yang aslinya sangat berbeda. Dalam pernikahan itu kan bisa beda latar belakang pendidikan, bisa latar belakang budaya, bisa berbeda dalam berbagai bidang, bahkan keinginan, kebutuhan, kahayang bisa berbeda antara suami dan istri. Maka kita doakan semoga Allah menyatukan yang berbeda-beda itu, bukan menyamakan. Hari sama mah justru suami istri itu perbedaannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pakaiannya saja kan harus berbeda, tidak boleh sama. Apa yang dipakai suami nggak dipakai istri, apa yang dipakai istri nggak boleh dipakai suami, harus masing-masing pakaian itu. Walaupun ada busana unisex ya, bisa dipakai dua nana oleh laki-laki maupun perempuan, tapi harus ada kekhususan dalam suami istri itu. Ulah saya pakai. Makanya ketika
seorang sahabat ya, ketika mau dinikahkan oleh Rasul, dimintai mas kawin, maka Rasulullah SAW si sahabat itu menyampaikan, karena saya tidak punya apa-apa, bagaimana pakaian ini saja saya bagi dua. Kata Rasulullah, nggak mungkin. Bagaimana kalau dibagi dua, kamu pakai, istri kurang, kalau istri yang pakai kamu berkurang. Yes, masing-masing pakaian, tidak boleh rumung pakaian mah, harus masing-masing. Itu perbedaan. Jadi walaupun bangsat pakaian olahraga mungkin sama, tapi ulah saya pakai laki-laki dan perempuan harus memiliki masing-masing. Dan tidak boleh menyamai, kan, laki-laki menyamai perempuan, perempuan menyamai laki-laki. Itu harus berbeda. Tapi ruhaninya yang berbeda itu, berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda keinginan, hatinya tetap menyatu. Wa jama'a bainakuma bi khairin. Dan itu dilambangkan di dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri itu justru berbeda itu. Gak bisa sama. Unsur seksnya aja laki-laki sulbi, air maninya yang dipancarkan laki-laki itu dari sulbi. Sedangkan perempuan taroib. Jadi walaupun operasi kelamin sekarang berkembang di mana? Di Kolombia ya, di Thailand, di berbagai tempat ada operasi kelamin. Kelaminnya aja bisa diganti, tapi taroib dan sulbinya nggak bisa, kan? Jadi perempuan itu punya taroib, laki-laki itu punya sulbi. Naon terjemahnya dalam bahasa Indonesia, pokoknya di dalam surat, di dalam Al-Quran begitu, minasulbi wat taroib, beda laki-laki dengan perempuan. Dan sampai sekarang kan belum ditemukan itu rumusnya kedokteran pun untuk menyamakan itu ya. Jadi walaupun kelaminnya bisa disamakan, tetapi unsur-unsur yang lainnya itu berbeda. Apa perempuan, apa laki-laki yang sudah di operasi kelaminnya jadi perempuan, orgasmusnya sama dengan perempuan, kan nggak bisa. Tuh makanya hubungan seks itu melambangkan penyatuan. Makanya bapak dan ibu harus dihayati itu ketika gaul suami istri itu, menyatukan yang berbeda. Jadi cita-citanya berbeda. Kalau kata Imam Ghazali, kalau bareng orgasmus itu bagus. Tetapi yang bagus mah laki-laki paneri, ulah milaan awewe. Jadi kalau gaul suami istri itu perempuan dulu orgasmusnya, ejakulasinya, baru laki-laki. Ida ata ahadukum ahlahu fal yusaddiqhu wa idza qada hajatu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha. Apabila suami istri bergaul harus serius, harus benar-benar, bukan serius tidak boleh humor, tapi harus usaha yang bagus. Dan apabila suami hendak ejakulasi padahal istrinya belum, jangan kau keluarkan dulu sebelum istrinya. Jadi harus istrinya dulu, baru istrinya sudah orgasmus, sudah mungkin kedua kalian, baru suami. Jadi ejakulasi itu, orgasme itu, suami itu harus mendahulukan istri. Jangan baru assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan dijawab. Jadi jangan sampai begitu, itu sampai diatur begitu ya. Harus
harus istri dulu. Makanya harus bagi yang ejakulasi dini harus dilatih itu. Harus dilatih itu. Kemana latihannya sok we lah hubungi. Sok we teh mah latihan hubungi mau ke andrologi, mau ke urologi atau mau dokter kelamin. Perempuan cenah rese pan ada ke dokter obgyn konsultasi. Kemarin itu ngobrol-ngobrol setelah sholat subuh. Ada seorang suami mengeluh karena cenanya hari istri sudah menopause mah itu bisa gaul. Saya bilang bohong itu. Justru kalau istri sudah menopause itu bisa lebih hot. Kalau dulu mah saya ketika masih muda ngomong kieu teh cenah meureun we pas saya beurina ngorake nih ari lamun geus pengalaman kieu mah kan tahu bahwa istri menopause itu bukan menopause. Bukan paus ya. Bukan berhenti. Jadi justru itu bisa lebih hot, lebih bagus karena tidak ada beban. Istri yang sudah menopause itu tidak ada beban apa-apa untuk bergaul. Jadi moal hamil, moal itu iya. Jadi tapi kan cenah maklum kekurangan hormon kan bisa diisi. Sekarang mah obatnya ada. Hormon itu bisa diisi kalau takut dampak negatif karena diminum kan yang tidak diminum, tidak hanya dioleskan. Kalau kurang oli kan ada olinya. Tapi ternyata pertemuan yang bagus, oli yang bagus itu kan TCO ya. Yang diproduksi di Indonesia itu lebih bagus. Itu jamaah. Makanya ketika bulan Ramadan saya selang dulu mau membahas ini. Ketika bulan Ramadan kan harusnya ngebahas ini teh. Aduh, selang dulu aku bahas bab Ramadan kemarin mah. Tanggal 1 Ramadan. Jadi di bulan Syawal. Karena sering jadi problem kalau istri sudah menopause. Jadi si suami teh yang andai kan jadi WR sajagat sekarang gara-gara suami lain lagi gitu ya kan sajagat ya kan. Sekarang kan lagi rame. Jadi itu menyatukan. Jadi harus diusahakan. Kalau jadi jangan sampai gini si istri ngatakan kabatur ulah suami teh ku sorangan teu, jangan sampai begitu. Ya lamun kabatur ulahnya ku sorangan itu dilayani. Kan itu problem dalam rumah tangga. Jadi Bu Ibu jangan lagu konsultasi aja ya. Konsultasi aja kalau ada sesuatu itu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kalau ada masalah yang tidak kamu ketahui, tanyakan kepada ahlinya. Ahli dzikri itu dzikir di situ bukan hanya dzikir ritual, tapi itu ilmu ke ahlinya dan sekarang itu sudah berkembang ilmu. Jadi antara suami istri sebelum menikah itu manusia yang banyak perbedaan, baik jenis, keluarga, latar belakang hidup, adat kebiasaan, bahkan keinginan. Nah, maka begitu akad nikah dipraktekkan, disatukan dan dilambangkan di dalam hubungan suami istri itu, lambang penyatuan.
Dan di dalam Al-Qur'an ditandaskan wa kaifa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka pun istri-istrimu itu telah membuat perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan denganmu. Jadi ini tentu kaitannya dengan asal konteks ayat ini berkaitan dengan pengambilan harta. Bagaimana seorang suami mengambil harta yang telah diberikan kepada istri padahal sudah ba'duhum itu ba'dukum abdo ba'dukum itu di sini ditandaskan abdo ba'dukum ila ba'din, satu sama lain itu sudah mencurahkan, sudah mengekspresikan perjanjian yang kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, yang kuat, ini ikatan pernikahan itu denganmu. Surat An-Nisa ayat 21. Dengan bertanya ayat ini, apakah pantas mengambil harta yang telah diberikan? Makanya kalau kita lihat terus ayat ini, harta milik suami dengan istri itu ada beda ya. Jadi harta itu tidak menyatu. Jadi suami punya harta milik pribadi, istri punya harta milik pribadi, dan ada harta milik bersama. Jadi kedudukan harta di dalam keluarga itu ada milik suami, hartanya itu ada milik istri, ada milik bersama. Mungkin rumah mah bisa milik bersama, karena askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkan istrimu itu di tempat yang kamu tempati. Jadi kalau rumah mah bisa milik bersama, tetapi kalau pakaian milik pribadi masing-masing kan, nggak bisa. Jas ini milik saya, milik istri saya, nggak bisa. Itu ada pakaian ada harta milik masing-masing. Termasuk juga ruh dari ayat itu keuangan. Mungkin keuangan itu ada milik suami, ada milik istri, ada milik bersama. Nah maka tidak, karena suami yang sudah memberikan kepada istri tidak bisa mengambil harta yang sudah diberikan kepada istri teh. Udah hasil kerja bro mereka istri semua, begitu kebutuhan minta lagi kepada istri. Jadi kurang, tapi tidak ditumuskan secara mendetil, cuman ruh ayat itu muncul perbedaan supaya ulah pipaseaeun. Jadi kalau sudah menjadi milik istri tidak bisa diambil oleh suami. Dan suami istri kan punya tanggung jawab juga. Suami punya tanggung jawab kepada orang tuanya, kan harus menafkahi orang tua si suami juga. Istri juga kan punya tanggung jawab untuk memberi sebagian miliknya kepada orang tuanya. Bisa juga suami memberi mertua, istri memberikan kepada mertua. Tapi itu bisa juga masing-masing. Enggak. Yang mana? An-Nisa 21. An-Nisa 21. Memang wa kaifa ta'khudunahu
ruh idenya itu memang panggilannya kepada suami, tetapi itu kepada istri juga kan. Kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu mengambil yang telah qad abdo ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghalidha, padahal istri sudah mengambil perjanjian. Jadi yang panggilan hitom awalnya mah kaifa ta'khudunahu teh suami, tetapi berkaitan dengan istri. Bagaimana kamu bisa mengambil harta yang sudah diberikan olehmu kepada istrimu, padahal kamu sudah bergaul dengan mereka, sudah menyatu, dan istrimu sudah berjanji, sudah berpegang teguh kepada misaqon ghalidha, kan suami itu panggilannya, tapi istri terlibat kan. Jadi maksudnya mungkin bapak kumaha lamun istri sudah memberi kepada suami, apakah boleh mengambil kembali? Kalau di sini mah penekanannya suami kepada istri yang memberinya, karena bukan istri kepada suami kan. Di penekanannya begitu, tapi maknanya bisa mafhumnya secara tersirat. Jadi kalau apa yang sudah diberikan kepada istri jangan diminta kembali. Ya termasuk mas kawin kan, mas kawin itu mahar itu kan sudah diberikan kepada istri. Suami tidak boleh minta kembali sedikit pun, kecuali kalau istrinya wa intimna lakum fakulu hani amaria. Tapi kalau istrinya menyerahkan kembali kepada suami mas kawin itu, ya suami boleh-boleh aja menikmati. Makanya kan mas kawin itu kalau di zaman Rasul kan lebih besar dari biaya walimah. Mas kawin itu lebih besar dari biaya walimah. Eta mah di Sunda walimah lebih besar dari mas kawin. Eta mah di Bandung di Indonesia eta mah. Hari mas kawin sancret seperangkat alat sholat paling mahal ge 1 jutaan. Hari 5 walimah ratusan juta. Padahal kalau lihat ruh, karena ini juga bicara walimah ya ruh. Di zaman Rasul seperti kepada Abdurrahman bin Auf kan, ketika tekatohyan oleh Rasul ada kuning-kuning di lehernya, dukating naon. Maka kata Rasul bertanya, apa itu kuning-kuning di lehermu? Kata Abdurrahman, iya ya Rasulullah, saya baru menikah. Biwajnina tamarin, sebesar buah korma, emas sebesar buah korma, itu besar kan, apalagi korma majdul. Kalau majdul mas gede indung suku kan, gede sekali. Dukating korma majdul, dukating korma ajwa, dukating korma sukari. Pokoknya seberat buah korma. Barakallah, kata Rasulullah, aulim walau bisatin, kamu cepat walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing makan murah itu. Nah, sekarang itu kan 300 real itu seekor kambing gitu di Mekah itu. Jadi 1.200.000 kalau seekor kambing. Padahal mas kawinnya emas besar. Jadi berdasar peristiwa itu jelas mas kawin lebih besar daripada walimah, bukan walimah lebih besar. Kemarin itu ada seorang bapak ya, usianya di atas saya, 77-an. Itu setelah walimah anaknya si bungsu umurnya 40 tahun dinikahkan, dia mengeluh. Si bapak itu mengeluh apa? Ya kemarin tuh saya pinjam uang mau walimah untuk anak saya teh, pinjam uang, diharapkan dibayar setelah walimah, kan sok aya amplop gitu, rek dibayarkeun ti aku amplop
Eta mah cenah amplop nanti dibawa kabeh pun anak hajatna bapana ai amplopna dibawa kabeh ku anakna ceuk abdi teh pika sebelan budak teh jadi boga hutang si bapana eta nah cing teh pan ari urusan amplop mah tergantung kesepakatan yang tergantung siapa yang membiayai. Kalau yang membiayai itu orang tua, ya kudu kembali ke orang tua itu cinta. Bahkan orang tua geus 40 tahun mah kudu dinapkahan. Nya boro-boro can ka abdi we langsung kana saku ditanyakeun sabaraha. Makanya Pak centeng ngadidik anak teh kudu tiba heula, kudu di awal. Kudu di awal didikan itu. Jadi jangan sampai begitu nikah teh pot selengik itu orang tua tuh jadi ripuh gara-gara menikahkan anak. Dan itu juga salah satu contoh bahwa walimah di kita selalu lebih mahal daripada mas kawin. Kalau lebih bukan mas kawin harus tinggi, tapi usahakan walimah teh lebih rendah biayanya. Jangan diharap tina amplop. Eta mah rata-rata ari walimah mah rugi ditinjau dari sudut ekonomi. Bukan ekonomi ari walimah mah. Makanya kudu dicantumkeun di undangan minimal 50.000 kan gak mungkin. Jadi itu penekanannya ya kepada suami, tetapi itu terlibat istri. Makanya di sini wa akhadna minkum misaqon golido. Akhadna dia mengambil minkum darimu suami misaqon golido, janji yang kokoh. Jadi dengan nada bertanya ayat ini apakah pantas mengambil harta yang telah diberikan? Bukankah kamu satu sama lain sudah mengambil perjanjian, sudah saling berhubungan dengan baik, saling menikmati, saling mencurahkan. Jadi karena perjanjian yang kuat itulah maka didoakan agar kedua mempelai itu bisa menyatu pandangan, cita-cita, dan tujuan. Kerukunan suami istri memang sangat diperlukan, sebab jika cita-cita dan tujuan pernikahan sangat berbeda, maka akan sulit mencapai kerjasama. Kalau terus-menerus berbeda pandangan mah akan sulit kerjasama dan mencapai kebahagiaan. Makanya tidak mungkin sakinah kalau berbeda agama, itu tidak mungkin sakinah. Tidak mungkin tentram lahir batin. Itu mah bohong. Yang berbeda agama bisa rukun tuh. Rukun itu hanya lahiriah. Hanya lahiriah. Batiniahnya nggak bisa beda akidah itu. Ya buktinya pengalaman kan sekarang banyak yang dipuji-puji, walaupun dipuji-puji di entertainment, di TV. Ini mah walaupun berbeda akidah tapi bisa rukun. Rukun sote lahiriahnya. Geus kolot nama berpisah we kan contoh-contohnya yang berbeda agama. Tuh makanya kan sakinah itu liyajdadu imanan ba'da imanihim. Sakinah itu bertambah iman. Jadi saking bertambah iman. Jadi begitu nikah itu keimanannya semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh. Ya kalau berbeda agama ya kan suami harus mengorbankan imannya untuk istri. Istri mengorbankan imannya untuk suami. Kumaha eta cek suamina da muslim kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad. Allah teh tidak punya anak dan tidak diperanakan. Cek istrina karena Katolik Allah teh punya anak diperanakan. Kumaha kan bertolak belakang. Bertolak belakang itu kan, makanya surat Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad itu kan penekanannya.
dan toleransinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu kan, toleransinya kan begitu. Jadi iya, kalau di dalam masalah muamalah baik-baik saja, tetapi kalau di dalam masalah akidah nggak bisa. Jadi pluralisme itu bukan berarti memandang seluruh agama benar, tapi ada prinsipnya. Kan Menteri Agama sekarang katanya kalau Al-Quran 666 ayat, diantaranya kan ada yang mengatakan begitu, diambil satu kata, maka kata itu satu. Apa itu? Cinta. Kata Menteri Agama kan, Menteri Agama sekarang Pak Profesor Najaruddin, ya cintanya itu dalam arti saling memaklumi, saling menghormati, bukan menyatukan antar akidah. Akidah tidak bisa, karena qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan itu bertentangan sekali dengan agama lain, lam yalid wa lam yulad kan? Ketika dia mengucapkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menentang agama lain. Jadi itu bertentangan sekali. Makanya setelah tawaf, Rasul itu mencontohkan kepada kita sholatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, urusan toleransi, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu urusan prinsip dalam toleransi itu gitu. Jadi boleh memaklumi, boleh mengakui keberadaan, bukan kebenaran, mengakui keberadaan agama mereka, tapi tidak bisa. Nah, bagaimana kalau suami istri harus berbuat seperti itu, toleransi terus menerus? Kan itu payah, repot itu kalau berbeda agama itu. Nggak mungkin itu sakinah kalau ta'khudunahu di sini apa? Qad abda ba'dukum ila ba'din. Ba'dukum ila ba'din, satu sama lain. Jadi cita-cita, tujuan, dan itu kerjasama. Kerjasamanya kalau berbeda akidah kan susah. Walaupun kerjasama itu bukan harus sama-sama kerja. Boleh saja pekerjaannya berbeda, tetapi kerjasama. Karena tidak ada kan aturan di dalam syariat Islam itu siapa yang bertugas ngepel, siapa yang bertugas nyuci piring, siapa yang bertugas nyuci pakaian. Apakah suami atau istri kan tidak ditegaskan. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa tugas masak itu istri, nggak ada. Tugas ngepel itu suami, nggak ada. Jadi yang mana tuh nu masak teh, laki-laki atau istri? Tergantung kesepakatan mereka. Abdo ba'dukum ila ba'din. Jadi kesepakatannya bagaimana gitu antara suami istri itu? Kesepakatan itu bukan berarti harus tertulis kan? Nah, supaya rukun, supaya saling menyenangkan, supaya saling bisa menikmati, bisa saling menikmati. Sekarang mah tugas nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel, tugas suami boleh saja. Tugas suami kan bukan berarti yang suami kerjanya kan. Tukang apa tugas suami nyuci tinggal manggil kan itu. Laundry. Cuci piring suami tinggal manggil tukang cuci piring kan. Ada sekarang mah gratis kan, bukan gratis, bayar kan. Tukang ngepel tinggal manggil service cleaner kan. Jadi suami bisa suami semua sekarang mah. Asal punya duit kan tinggal manggil. Ya can sasapu tinggal manggil. Tapi itu tergantung kepada kesepakatan.
bersama. Jadi kerjasama tuh. Jadi kalau saya masih bertanya-tanya pencermah yang mengatakan nyuci piring suami, nyuci pakaian suami, ngepel suami, saya masih bertanya-tanya apa dalilnya? Apa dalilnya itu? Jadi itu mah tergantung kesepakatan. Makanya jamaah menyatukan. Jadi perkataan jamaah itu terbuktikan dalam mewujudkan kebahagiaan bersama. Yang dikenal dalam hukum syariah yang disebut jima. Jima itu dari jamaah. Ya. Makanya kata bahasa Indonesia bersetubuh. Dua tubuh menjadi satu, bersetubuh. Atau orang Sunda sapa temuan. Sapa temuan itu pertemuan satu sama lain. Abdo, makanya itu dihayati lah kalau bapak dan ibu lagi praktek itu penyatuan. Ya, perkataan jamaah juga bermakna penyatuan hati, yaitu terciptanya hubungan emosional, bukan hanya fisik ya. Yang erat antara suami istri. Ini mencakup kasih sayang dan itu disebut ketika walimah dalam doa jamaah. Saling pengertian dan dukungan emosional. Doa ini menjadi pengingat agar setiap pasangan menjaga komunikasi yang baik, menghargai perbedaan fisik, dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Kalau ada konflik, kalau konflik perbedaan mah bisa saja terjadi. Makanya di dalam Al-Quran banyak berbicara solusi kalau konflik ya. Hadis itu solusi kalau ada konflik. Jadi kalau perbedaan mah bisa saja terjadi, tapi bagaimana penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kalimat yang ke-11, karena ini bab tahlil syarah ya. Bainakuma, di antara kalian berdua. Perkataan baina menggambarkan interaksi antara kuma, berdua. Rasul mendoakan kedua mempelai bisa menyatu kerjasama satu sama lain. Semua itu pasti memiliki keunggulan, semua pihak, bukan pihak. Semua pihak pasti memiliki keunggulan di samping kelemahan. Kan kalau lagi pacaran mah calon teh unggul segala-galanya kan. Pokoknya tidak ada wanita di dunia ini berjuta-juta bintang di angkasa, hanya satu bulan purnama. Berjuta-juta wanita di dunia, hanya satu yang kucinta. Kalau sebelum nikah, begitu nikah berjuta-juta wanita, kok banyak gening negara listeh, banyak gening, nah gitu kan. Jadi kelemahannya kan saling ketemukan, baheula mah keur pacaran keunggulan wungkul, begitu nikah mah kelemahannya masing-masing. Tapi itu harus ingat, di antara kelemahan pasti ada keunggulan. Dan di antara keunggulan pasti ada kelemahan. Tidak ada yang sagala-galana. Tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikah karena 4 hal. Karena jamaliha kecantikan, karena maliha hartanya, karena nasabiha turunannya, genetiknya, karena agamanya, lidiniha. Tapi keempat-empatnya sempurna itu nggak ada. Cuman dibicarakan dalam hadis, latar belakangnya yang menarik itu ada yang karena kecantikan, ada yang karena harta, ada yang karena turunan. Dan karena harta, karena ekonomi bukan berarti harus kaya kan.
Laki-laki memilih istri, segera memilih istri nate nu miskin. Latar belakangnya ekonomi, makanya dia cari yang miskin. Kenapa Pak cari yang miskin? Sebab kalau keturunan miskin siap dibawa kaya. Tapi lamun keturunan kaya, mun orang miskin kan tuh siap. Makanya karena ekonomi saya cari orang miskin supaya dibawa kaya akan siap. Lamun dari keturunan kaya dibawa miskin kan tipu. Itu karena ekonomi juga. Atau karena kecantikan juga. Jamaliha bukan karena kecantikan harus memilih tercantik, bukan. Bisa saja nu goreng memilihna. Kunaon cenah milihna nu goreng? Kan karena kecantikan. Iya, kalau istri saya gelis kan loba nu bogoheun, ripuh urang. Tapi lamun eueuh nu bogoheun kan ka urang unggul. Bisa terbalik gitu. Begitu pula karena turunan. Turunan itu segera memilih orang yang bukan pejabat. Nah, karena turunan milihna orang rakyat jelata. Nya cenah lamun istri saya jadi keturunan pejabat, paling saya minantu jadi supir. Tapi lamun dari orang rakyat jelata makan orang jadi bos. Jadi itu macam-macam latar belakang. Tapi Rasul menyatakan demikian. Ada karena hartanya dulu, ada karena ekonomi, ada karena. Tapi pemutus utama adalah diniha, agama. Jadi kan ada yang nyalinung kagelung kan milih keturunan yang baik supaya nyalinung kagelung. Ada juga yang sengaja supaya jadi bos. Itu bainakuma, latar belakangnya berbeda, maka begitu menyatu kerjasama. Kemudian fi, bainakuma fi, artinya di dalam. Ini dalam redaksi riwayat Abu Daud ya. Sedangkan dalam redaksi Imam Ahmad yang wafat 241 itu menggunakan ala khairin, waja'ala bainakuma bi khairin, ada waja'ala bainakuma ala khairin. Jadi dua-duanya mangga dianggo teman. Yang bisa berarti atas atau di atas. Jadi bisa ala bimakna pi atau pi bimakna ala. Kalau pi itu di dalam kan. Jadi kerjasamanya itu dalam perbuatan, dalam keluarga. Kalau ala atas mengatasi permasalahan di dalam keluarga. Kabainakuma. Jadi tegasnya kerjasama suami istri mesti atas tujuan utama atau dalam cita-cita bersama. Utamanya melaksanakan syariah Islam dalam keluarga. Dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, maka kerjasama itu dalam mewujudkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Makanya judul bukunya yang 208 halaman itu meraih barokah dalam keluarga. Ini judulnya meraih barokah dalam keluarga. Dan memang hadisnya ini tapi dikaji yang dengan 11 langkah itu, makanya jadi 208 halaman. Jadi kalau sekarang sudah bagian 8 can tamat ya wajar saja karena tebal. Kemudian khair, kebaikan atau keterpilihan atau keutamaan atau keunggulan. Menurut riwayat Ahmad ala redaksinya la khair, ala khair, kedua kemudian fi khair, menurut Tirmidzi juga fil khair. Sedangkan riwayat Abu Daud ada redaksi fil khair, ada juga al khair. Dan di dalam Al-Qur'an khair itu jumlahnya 109 kali di dalam Al-Qur'an. Maka
dicobian di etang perkataan khair di dalam Quran. Itu ada yang pakai al, itu 9 kali. Ada pakai bi, itu 2 kali. Ada khairat dalam bentuk jama' itu 8 kali. Dan yang bertanwin khairon itu 35 kali. At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, al-khair itu adalah al-Islam wa syara'ihul lati syara'ah Allah li ibadihi. Khair itu Islam dan syariahnya yang telah ditetapkan Allah untuk hambanya. Jadi mendoakan pengantin agar meraih kebaikan dalam keluarga, utamanya bisa melaksanakan semua syariah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Rumah tangga yang merupakan negara terkecil dalam pelaksanaan syariah Islam. Jadi kalau negara beneran makan terkecil New Monaco ya. Yang paling kecil itu Roma, Vatikan ya, paling kecil. Ya ada juga yang hanya 1000 kan penduduknya, 1200. Dan Ad-Damagoni yang wafat 478 dalam kitabnya Islahul Wujuh wan Nadhair, perkataan khair itu dari 109 jumlahnya di dalam Al-Quran beda-beda maknanya. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesia khair itu baik, tapi kalau kita lihat konteks Al-Quran itu kan berbeda-beda perkataan khair itu. Umpamanya contoh di sini, al-khair bimaknal mal, khair berarti harta. Itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Telah diwajibkan kepada kalian apabila sudah mendekati mati, apabila meninggalkan khair. Nah, khair di sini harta artinya. Jadi wajib hukumnya kalau merasa mendekati mati dan punya harta untuk wasiat. Jadi wajib hukumnya kalau sudah merasa mendekati mati. Jadi kalau saya punin kunaon can wasiat, darah rasaan masih kena jauh gitu matinya. Rasaan jeung kahayang masih menulis buku. Kalau judul buku saya itu bisa dilihat di Google Scholar ya, bisa dilihat itu judul buku saya di Google Scholar. Saifuddin ASM, bisa dilihat di situ. Judulnya apa saja. Jadi kalau di sini khair itu artinya harta. Jadi berkaitan dengan wasiat. Wasiat itu ada syaratnya. Ya antara lain tidak boleh untuk ahli waris, tidak boleh bertentangan dengan hukum waris, tidak harus kepada yang lain, tapi pesannya kepada keluarga, tapi isinya untuk orang lain. Kemudian tidak boleh melebihi sepertiga wasiat itu. Tidak boleh wasiat semuanya, nggak bisa. Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Makna ayat ini ditinjau dari konteks syariah, mengandung makna memerintah kepada seorang muslim untuk membuat wasiat kepada orang tua, disampaikannya kepada kerabat tentang harta. Isi orang maut ayat orang yang sangat kita kasihi, tapi tidak mendapat apa-apa, itu bisa wasiat untuk cucu. Karena dari anak perempuan, padahal anak laki-laki masih ada, kan ibunya teu kabagian, tapi ibunya meninggal duluan kan teu kabagian teh cucu teh, nah, boleh diwasiati.
bagi yang tidak punya harta. Kemudian wasiat harus dilakukan bil ma'ruf, secara baik dan adil, tanpa mendolimi hak orang lain. Kemudian ayat ini juga merupakan bentuk pengaturan awal sebelum syariat Islam waris ini memang turun. Makanya kutiba di sini, tetapi berlaku sampai sekarang apabila syarat-syaratnya sudah ditetapkan berikuti. Dari relevansi genang awal syariah pada masa awalnya, ayat ini turun untuk melindungi orang tua dan kerabat. Tapi selanjutnya justru untuk menerima amanat, ya. Dan yang berlaku adalah hukum waris. Tapi karena sudah jam 6 kurang 1 menit, jadi bersambung saja, maka diawas ketentuan wasiat berikutnya. Kemudian juga khair bimakna harta di dalam yas'alunaka madza yunfikun, itu min khairin falil walidaini. Saya kira cukup sekian karena sudah jam 6. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perhiasan punah kita 208 halaman. Ya. Oke, pesan we Kak. Siap. Oke, ku abdi di. Mohon. Oh gitu. Mohon.